Oke, teman-teman ASP semua, balik lagi nih sama saya Fikri. Hari ini eh, kita bakal mewawancara dengan salah satu mahasiswa D3 ASP yang hari ini sidang perdana, teman-teman. Perkenalkan di sini ada Mas Wiswa, mahasiswa transfer angkatan berapa, Mas? 2021. Angkatan 2021, teman-teman. Coba kita sedikit mewawancara aja nih terkait apa-apa saja perihal sidang hari ini. Tuh. Gimana nih, mahasiswa, perasaannya sebelum sidang? Perasaannya sih udah pasti tegang sih karena ini kan sidang pertama kali saya juga sidang saya pertama kali terus ini juga sidang perdana udah pasti tegang pasti. Buat persiapannya sendiri dari 1 sampai 10 deh, Mas. Berapa nih kira-kira? Untuk persiapannya kira-kira 7,5, 7,5. 7,5 ya. Ya. Judul penelitiannya apa sih, Mas? Kalau untuk tugas akhir ini judul tugas akhir saya itu tinjauan atas pengenaan dan pelunasan cukai terhadap hasil tembakau. Oh, jadi masih relate sama pekerjaan Mas ya? Ya betul, ini sama pekerjaan saya di bidang cukai. Berapa lama tuh, Mas, penyusunannya? Kalau untuk penyusunannya sendiri sih kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan lah. Ada kesulitan-kesulitan mungkin selama proses penyusunan itu? Kalau untuk kesulitannya sendiri sih lebih ke mengatur waktu ya, karena kan di sini sambil kerja juga nyusun tugas akhir juga sambil kuliah juga, jadi lebih ke ngatur waktunya itu sendiri sama tentunya pasti mengumpulkan niatnya itu. Wah, baik. Berarti mau langsung sidang aja nih, Mas, sekarang ya? Iya, doain ya Mas ya. Tuh, siap. Siap. Semoga sukses, Siap. Mas Wisma. Ya, makasih. Ini dia penampakan dari lantai 5 Gedung S Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Di sini tempatnya mahasiswa melaksanakan sidang tugas akhir dan sidang skripsi, teman-teman. Dari pintu lift kita ke arah belakang, kita akan melihat lorong di mana terdapat tempat-tempat duduk untuk mahasiswa menunggu jalannya persidangan. Dan untuk ruang sidangnya sendiri berada di ujung lorong ini. Terdapat kurang lebih 5 ruang untuk digunakan sebagai ruang sidang mahasiswa FEB Trisakti. Nah, di sini ada Bang Wiswa yang sedang melaksanakan sidangnya, teman-teman. Baik, sobat ASP semua. Di sini saya sudah berada dengan dosen pembimbing dari Mas Wiswa yang barusan di sidang, juga dengan dosen penguji Bu Sofi juga Bu Aina. Nah, pertama-tama saya mau kasih pertanyaan nih buat Pak Nasmel selaku pembimbing dari Mas Wiswa. Pertanyaannya, selaku pembimbing tugas akhir dari Mas Wiswa ini, ada nggak Pak kesulitan yang dialami Mas Wiswa selama proses penyusunan tugas akhir? Oke, jadi untuk ini adalah sidang pertama di semester 6 2022-2023 untuk program akuntansi sektor publik, dan kebetulan saya dapat mahasiswa yang smart yang namanya Imade Wiswa Mitra Tresna Utama, dan ini juga mungkin tidak lepas dari latar belakang D1-nya yaitu alumni STAN, dan secara relatif dia dari awal sudah mengikuti arahan-arahan yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing, sehingga hampir tidak ada kesulitan yang dihadapi yang bersangkutan. Diharapkan mahasiswa yang lain juga harus meniru model-model begini. Jadi sebenarnya apa yang mau ditulis itu kalau diikutin arahan dosen itu bisa, tetapi kalau tidak diindikan maunya sendiri ya itu repot gitu ya, sehingga tidak ada kesulitan hambatan, dan itu selalu satu caranya adalah komunikasi dengan dosen ya, komunikasi yang harus dibuat ya, jadi jangan memaksakan kehendak bahwa saya maunya begini gitu kan ya. Pada prinsipnya dosen itu adalah semuanya pengen mahasiswa bimbingannya itu sukses ya. Baik, tadi kan disinggung juga bahwa latar belakang Mas Wiswa sendiri adalah lulusan STAN ya Pak? Ya. Bapak juga kan bukan hanya membimbing mahasiswa STAN aja gitu Pak, kan beragam latar belakang mahasiswa gitu. Kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa apa sih Pak selama proses penyusunan sehingga kita sebagai mahasiswa yang sedang menjalani studi ini bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut gitu Pak? Oke, kebetulan saya ini pengajar di akuntansi sektor publik ini dari akuntansi sektor publik berdiri pertama sampai hari ini masih dipercaya ya oleh lembaga untuk baik mengajar maupun membimbing maupun menguji. Nah, kebanyakan kesalahan adalah
mahasiswa itu tidak memahami apa yang mau dibuat. Jadi satu caranya guru pahami dulu apa yang mau dibuat. Ya apa ya? Kalau sebenarnya laporan tugas akhir itu kan tidak sesuatu yang rumit. Artinya apa? Artinya akan dikerjakan oleh mahasiswa itu apa yang dikerjakan harian gitu. Nah, harian dia di tempat dia magang atau di tempat dia bekerja, itu aja yang dilaporkan sebenarnya, tidak yang aneh-aneh. Ya, jadi pahami apa yang kita kerjakan di tempat kita kerja atau di tempat kita magang, ada nanti siapa namanya atasan langsung di situ yang bisa kita pahami. Di kampus ada dosen, sehingga dua ini bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan secara tepat. Kalau perlu nanti ya, saya mungkin usulkan juga sama Bu Sofi dan Bu Aina, mungkin boleh membuka komunikasi nanti antara pembimbing lapangan dengan pembimbing kampus nanti ya. Jadi mungkin itu kita kasih nanti Bu Sofi yang akan datang, sehingga kesulitan-kesulitan itu Bapak Ibu yang di lapangan tolong dong begini gitu. Ini berpikir ke saya ya, supaya ada komunikasi nanti antara pembimbing lapangan dengan ini supaya mempercepat mahasiswa. Sehingga saya harapkan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang mau membuat laporan tugas akhir, pahami dulu dengan baik, buka komunikasi, ya. Tidak ngerti tanya itu bisa pada dosen pembimbing, bisa kita langsung, bisa pada senior, ya begitu. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan coba memaparkan beberapa pertanyaan kepada dosen penguji yang sudah menguji jalannya sidang tadi. Untuk Bu Sofi, gimana Bu tanggapannya atas hasil dari mahasiswa tadi? Ya, oke, makasih. Oke, baik, ini tadi adalah merupakan sidang pendahuluan dari SP untuk semester 5 tahun 2023 atas saudari mahasiswa Mitra Dasar Utama. Alhamdulillah untuk sidang hari ini tadi berjalan lancar dan kondisinya Wiswa itu sangat menguasai apa yang ditulis ya, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penguji gitu ya, terkait dengan materi yang dipertanggungjawabkan tentang tugas akhirnya gitu. Jadi untuk hari ini tadi kami sangat puas gitu dengan hasil dari Majelis Pemitra Dasar Utama dalam mempertanggungjawabkan tugas akhir yang telah dibuatnya, menjawab dengan sangat lancar gitu ya untuk dari kami terkait konfirmasi tentang apa saja yang dilakukan di pekerjaannya dan apa yang ditulis dalam bentuk laporan tugas akhirnya. Nilainya tadi berapa? Oke, untuk hari ini nilai pembukaan sidang ini sangat memuaskan. Nilainya adalah absolut A, jadi nilai 90 gitu ya. Itu adalah jarang-jarang ya Pak, 90, jarang-jarang gitu. Nah, kalaupun A, kadang-kadang seringnya kita kasih 80 gitu. Tapi ini tadi benar-benar absolut A, bulat gitu. Jadi 90 hari ini di Majelis Mitra Dasar Utama mendapatkan nilai dari kesempatan kami dosen pembimbing, dosen penguji utama dan dosen penguji kedua. Seperti itu. Baik Bu. Jadi untuk kita nih mahasiswa dalam menghadapi sidang ada nggak Bu saran serta masukannya mungkin supaya nilai kita bisa seperti mahasiswa yang dapat absolut 90 yang tadi? Jadi yakinkan bahwa apa yang mau ditulis dalam laporan tugas akhir itu adalah sesuatu yang Anda pahami. Harus Anda paham dulu gitu apa yang mau ditulis. Kemudian bagaimana, karena kan di tugas akhir itu kan kondisinya seperti apa di tempat Anda magang, di tempat Anda bekerja, yang harus Anda laporkan. Kemudian ada masalah apa sih di situ? Kemudian bagaimana sih Anda mencoba menganalisis untuk memberikan solusinya itu seperti apa masalah tersebut yang ditawarkan. Nah dari situ sebenarnya Anda di train gitu ya untuk mencoba menganalisis ya, melakukan observasi dan menganalisis ini ada masalah, kira-kira secara teorinya itu bisa diselesaikan seperti apa. Nah, tapi Anda baru bisa melakukan itu kan kalau memang sudah sangat paham tentang apa yang dikerjakan, gitu ya. Nah, jadi pertama pasti itu harus paham tentang kerja yang dilakukan dan dengan pemahaman itulah Anda punya bekal yang kuat untuk bisa menulis laporan. Kemudian ketika melakukan bimbingan tadi seperti disampaikan Pak Nasmel, ya harus mau menerima masukan gitu ya. Karena bagaimanapun juga dosen itu sudah sangat paham pakemnya seperti itu, dan kemudian pihak pembimbing di tempat magang itulah yang paham tentang praktek-prakteknya. Jadi harus bisa mengkolaborasikan dengan baik gitu ya. Kemudian setelah selesai semuanya, Anda harus mencoba membuat paparan presentasi yang tidak terlalu bertele-tele, yang cukup jelas poin-poinnya, tetapi menggambarkan semua yang Anda tulis seperti itu. Dan ketika Anda sudah paham dari awalnya, otomatis ketika menjelaskan pasti akan sangat mudah bagi Anda ditanya dari sisi manapun, karena dosen penguji juga tidak akan bertanya dari
hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang harus ada tanggung jawabkan dari tugas akhir itu, gitu ya. Dan ya percaya diri, dan yang pasti Anda harus berdoa, gitu ya. Itu kunci utamanya, gitu. Jadi bagaimanapun juga doa itu adalah senjata utama untuk setiap orang, gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi mungkin, jadi nggak usah yang terlalu stres gimana ya Pak sebenarnya. Nah ini nih, kadang-kadang mahasiswa, aduh stres gak tidur ya, nah akhirnya begadang gitu kan, begadang pas ujian malah blank semuanya. Nah itu yang pertama terkait dengan tugas akhirnya. Kemudian ujian sidang ini tidak hanya terkait sidang atas tugas akhirnya saja, tapi juga ada sidang komprehensif. Komprehensif ini adalah terkait dengan pemahaman untuk materi-materi akuntansi, materi perpajakan, audit, akuntansi sektor publik ya, materi-materi core yang dipelajari di Diploma 3 Akuntansi Sektor Publik. Nah ini juga harus dipersiapkan jauh hari gitu ya, tidak pada saat mau sidang baru begadang belajar, intinya kayak gitu. Karena yang akan bisa dinilai adalah pemahaman. Jadi pemahaman itu nggak bisa SKS, gitu. Sistem kebun sesaat gitu ya, sistem kebun semalam itu nggak bisa. Itu pasti melalui proses, sehingga proses dari awal ketika belajar pengantar, ketika belajar akuntansi keuangan, akuntansi biaya, pengantar pajak, perpajakan, dan praktik dan segala macam, pastikan ya bahwa Anda paham. Ketika Anda tidak paham ketika belajar, ya silakan bertanya gitu, sampai Anda paham. Karena ya di situ juga kuncinya. Kalau hanya belajar sesaat itu hanya hafalan, dan saya rasa mudah bagi dosen untuk mematahkan hafalan Anda. Kalau Anda paham kan mau diputar-putar seperti apa ya Anda paham. Ya, gitu. Oke. Baik, itu dia teman-teman jawaban serta saran dari Ibu Sofi selaku dosen penguji. Terima kasih banyak Ibu Sofi atas ilmu yang sudah diberikan, semoga bermanfaat buat mahasiswa sekalian. Nah, kita coba beri pertanyaan ke dosen penguji dua, yaitu Bu Aina. Bu Aina, gimana apa nih kira-kira saran buat mahasiswa selanjutnya untuk menempuh karirnya gitu? Oke, untuk mahasiswa selamat ya, kamu sudah lulus ya, dinyatakan dengan nilai yang baik, benar-benar A-nya A absolut. Selama tadi proses persidangan, untuk kompre, kebetulan saya bagian kompre, ada 2 pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan itu sebenarnya mungkin dia grogi kali ya, atau sedikit lupa karena kan sebelumnya sempat diputar dari urutan teori tadi siklus akuntansi. Nah itu dia menjawab dengan baik ya, dan benar. Untuk saran mungkin mahasiswa IMADE, kalau ini biasanya manggil IMADE ya, saran buat IMADE, jangan berhenti belajar, jangan hanya sampai di sini di D3, lanjut sampai jenjang ada S1, S2 dan S3. Jangan lupa dengan alma mater Trisakti, jaga nama baiknya, berkarya di luar sana, dan menjalankan profesinya dengan baik dan jujur. Itu yang pertama. Terima kasih. Oke, Sobat ASP, sidangnya udah selesai nih dari Bang Wiswa. Gimana Bang Wiswa, hasilnya memuaskan nggak? Ya, pertama udah lega karena udah selesai sidang tugas akhirnya. Untuk hasil sih ya cukup memuaskan lah, sangat memuaskan lah. Nilainya berapa Mas? Untuk nilai tadi diinfokan sih 90 sih Mas, lumayan Mas. Oh, sangat besar ya Mas ya? Iya, termasuk A Mas. Makasih. Makasih tuh. Jadi rencana setelah selesai ini apa Mas kalau boleh tahu? Kalau rencana setelah ini tentunya ya lanjut kerja lagi, dan tidak lupa untuk melanjutkan pernikahan Mas, mau menikah gitu. Oh siap, jadi Mas Wiswa mau nikah guys. Ya. Semoga Doain ya Mas ya, semoga lancar ya, doain ya pernikahannya, semoga lancar. kira-kira ada mau lanjut S1 Trisakti mungkin Mas? Iya, tentunya lanjut S1, tentunya lanjutnya di Trisakti gitu. Oke, itu dia guys, segenap sidang dari Bang Wiswa ini. Semoga memotivasi teman-teman sekalian untuk berkuliah dan belajar, juga masuk ke D3 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. See you. Thank you for watching.